Terima kasih. Jadi memang di dalam ibadah kurban ini salah satu yang dilarang itu adalah transaksi jual beli dan transaksi upah mengupah. Jadi redaksinya la tabimuha, janganlah menjualnya. Kemudian redaksi yang lain memba'a jilda udhiyah fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurban tidak ada kurban baginya. Ini larangan jual beli. Yang kedua, redaksi yang masyhur dari sahabat Ali ketika mewakilkan ke sahabat Ali, walahu yal jaziru min hasyai'an, bahwa jagal itu tidak diberikan upah dari bagian daging kurban. Maksudnya daging itu ya kepala, kulit, kulit itu maksudnya bagian dari hewan kurban, tidak dijadikan sebagai upah. Malah sahabat Ali berkata begini, nahnu nu'tihi min indina, kami memberinya dari kami sendiri. Artinya apa? Kalau dikasih upah itu bukan dari hewan kurbannya, bukan dari dagingnya, kulitnya, bukan, tapi bisa menggunakan dari sahibul kurban sendiri. Misalnya menjauh uang, kalau tidak uang apa? Beras sekilo, korong kilo, gitu. Apalagi bakal jangan sak paket, korong paket, apalagi ini. Intinya bisa dibeli dari sesuatu yang lain. Paling ringkas sebenarnya uang, itu paling ringkas. Tetapi memang ketika kita mau berubah dari praktek lama ke praktek baru, itu butuh proses. Sosialisasi itu kadang-kadang dilakukan tidak cukup setahun 2 tahun. Bisa jadi ilmunya tahu sekarang, mengamalkannya beberapa tahun lagi, karena belum tersosialisasi dengan baik. Jadi kalau berdasarkan redaksi hadis, ketika sahabat Ali menjadi wakil Rasul mengurusi kurbannya Rasul, maka keterangannya adalah memberikan upah bukan dari daging atau sesuatu pun dari hewan kurban, tetapi bisa menggunakan upah yang lain. Itu ideal. Kalau tidak ideal, ya bisa dijalankan dengan menaikkan keikhlasan, mulai kata gotong royong. Jadi jatahnya adalah mustahik sebagai warga, sebagaimana warga pada umumnya. Kalau saya menyebutnya mulai kata atau gotong royong. Kalau solusi yang tidak ideal, yang masih ganjil, itu ya rekayasa akad, itu terakhir. Itu solusi terakhir. Karena memang itu nanti agak ganjil juga, meskipun disebut sebagai hadiah, tetapi pada prakteknya itu di tataran elit takmir barangkali menyebutnya hadiah. Tapi bagi tataran praktisi tukang iris-iris itu kadang-kadang kata-katanya jatahnya itu memang ini. Mungkin tidak ada kata yang terucap. Itu lah punya ngomong, kalau disuruh, ini jatahmu, ini sebenarnya memang ya. Mungkin tidak. Sehingga mungkin hanya mulus di tataran para elit yang ada di kalangan takmir. Tapi begitu di tataran praktis itu tetap iki bagian lemu gimana? Iki lho lemu yang jatahmu iki. Bagian tenaga. Nah, bagian tenaga itu. Nah, baik. Jadi tidak mulus rekayasa apa tadi? Angkat dengan mengatakan hadiah, dan itu hanya di tataran elit saja. Baik. Memang kalau bisa mulai ikatan itu bagus.
Kalau tidak bisa tadi seperti praktek sahabat Ali pakai upah. Kalau rekayasa akad itu ada banyak celah kelemahan di sini. Jadi ada banyak celah kelemahan, kecuali kalau semuanya memahami. Apakah mungkin orang akan bertanya hadiah putih? Gimana? Mungkin tidak orang yang bilang itu. Ya, tidak ya. Tetap mengatakan jatah kemarin. Iya. Baik. Jadi rekayasa akad hadiah itu hanya ada di tataran milik takmir saja. Begitu masuk ke grassroots itu tidak jalan. Begitu gitu. Jadi ada konsep mulai kata gotong royong atau seperti sahabat Ali tadi diupai. Nah kalau yang terakhir itu celahnya banyak. Meskipun betul dalam ibadah korban itu ada 3 pos pembagian. Yang satu soal kurban, 2 hadiah, 3 sedekah. Kata-katanya sudah benar, sedekah di kalangan elit. Begitu sampai di tataran praktis, tukang iris-iris, tukang ketok-ketok, tukang ubah-ubah. Apakah kemudian mengatakan hadiah putih? Hadiah putih gitu. Dan jalan itu. Baik. Ada yang lain? Tidak ada lagi. Baik. Jadi monggo nanti teknisnya seperti apa. Intinya memang di sini bagi sebagian takmir masih menjadi PR. Tapi saya jumpai di banyak masjid sudah jalan. Di beberapa masjid yang kami memberi kajian itu ada yang menggunakan konsep mulai kata atau mulai katanya. Artinya memang murni gotong royong, panitia itu relawan ada. Kemudian juga ada yang menggunakan prinsip tadi diberi upah. Dan yang paling banyak yaitu tadi rekayasa akad. Tapi ketika saya tanya tidak pernah lulus, tetap saja mengatakan ya upah yang ini tetap begitu. Baik. Oh ada lagi. Maaf, jadi untuk kalau tadi pertanyaan saya itu sudah dijawab tapi saya nggak ikut jadi mendobel. Berarti amannya itu nanti seperti itu, misalkan saya korban kambing gitu Ustaz. Ya. Misalkan tenaganya 2 orang, mending saya sekalian 50-50 untuk ini jatah ini bayaran jalan itu nama saya. Ya kalau memang ada dananya itu aman itu. Ya saya misalkan saya kambing, saya korban kambing 1 gitu. Ya. Saya minta tolong 2 orang, terus jatahnya itu saya nggak pakai daging, tapi ini bayaran ini ngelet sekat ngobrol ini boleh tetap. Terus yang kedua justru yang seperti itu yang dipraktekkan sahabat tadi. maksudnya baiknya begitu jadi kesimpulannya gitu ya. Terus yang kedua, apakah bagian-bagian dari misalkan saya korban sapi itu apakah misalkan ekor gitu ya, itu dibagi 3, yang sepertiga itu untuk serbu itu terus dicacah jadi 7. Terus hati juga seperti itu, hatinya dibagi sepertiga itu untuk 7 orang dibagi 7 lagi, ataukah bagaimana Pak? Misalkan iga itu kan ada yang loh kok aku orang kebagian iga gitu Pak, misalkan gitu ya. Dari soal dulu tuh, apakah iga juga dibagi 3, sepertiga itu nanti diporol lagi untuk 7 biar kena iga, kena buntut, kena itu kan ada yang ingin soal buntut, ada yang gitu kan. Apakah seperti itu sampai seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini terkait teknis sebenarnya tinggal musyawarah saja. Kan tidak semua orang suka ikan, tidak semua orang suka jeruan. Tapi kan kalau misalkan diperintahkan tetap dijatah itu berapa? Kecuali tidak apa-apa, itu konteksnya nanti masalah teknis. Intinya karena gini,
pembagian dalam ibadah kurban itu sifatnya fleksibel. Bahkan sepertiga itu juga sifatnya fleksibel, bukan maksimal. Boleh berdua-bertiga bagi sahibul kurban. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa sahibul kurban itu bisa tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari kalau yang kurban sedikit. Yang kedua, sepertiga jika posisinya normal. Yang ketiga, kalau surplus, bagaimana keterangan Imam As-Syafi'i, sebagaimana dalam hadis qulu wa dakhiru wa tasaddaqu, itu sahibul kurban bisa 2/3. Nah, contoh ini ada kasus kemarin pas kami kajian malam Sabtu kemarin, itu ada kasus jamaah yang hadir di kampungnya itu kakaknya cuma 30. Nah, di kampung beliau itu yang bertanya itu kakaknya cuma 30. Dan ternyata 15 orang sudah berkorban. Kasusnya 15 orang berkorban, jadi tinggal 15 kakaknya yang berkorban. Dan sahibul kurban itu dijatah maksimal 1/3. Jadi yang tidak kurban yang orang 15 itu dapat 2/3. Sehingga dia merasa, iya, wah aku korban malah untuk 1/3, saya orang korban malah 2/3. Ya saya sampaikan bahwa di dalam ibadah kurban itu pembagian angka 1/3 itu bukan angka mati, bukan maksimal. Nah, tapi kemarin kata penanya, mungkin videonya ada, video yang belum satu masih ada. Nah, ditanyakan masih. Nah, ini kami itu cuma ngambil tulang saja, sudah dapat 1/3, terus ngambil tulang tadi dibawa pulang. Jamaah yang 15 benar-benar kurban merasa dulu. Saya untuk 1/3 Pak Isen cukup tulang. Karena memang punya persepsi maksimal 1/3. Padahal tadi jatah sahibul kurban dapat 1/3, yang tidak kurban dapat berapa tadi? 2/3. Dan ini nyata. Padahal ini boleh situasinya dibalik. Sahibul kurban 2/3, untuk yang tidak kurban 1/3. Jadi angkanya bukan angka mati. Maka dalam hadis Nabi itu ada situasi ketika yang kurban sedikit, falayus bihanna ba'da salisa, tidak boleh nyimpan lebih dari 3 hari. Artinya bagian sahibul kurban jangan 1/3, bahkan kurang dari itu. Kalau yang kurban sedikit, baru kalau normal ya qulu wa atimul qaniq wal mu'tar, untuk dikonsumsi, untuk sedekah, untuk hadiah. Tapi ketika surplus 2/3 pun tidak masalah. Nah, sehingga tadi terkait masalah bagian tadi itu juga sifatnya kondisional. Barangkali seperti CEO istana ayam hias ini tidak suka ikan, aku ikut raja dulu, boleh. Tapi jalur anti KB yang lain, artinya PN ya boleh. Intinya di sini konteksnya adalah teknis, silahkan dimusyawarahkan. Dan yang paling berhak itu bukan panitia, tapi sahibul kurban. Nah, selama ini kan panitia itu seolah-olah mengatur sahibul kurban, padahal panitia itu wakil sahibul kurban. Ingat loh, panitia itu bukan amil. Kalau amil itu dia memang punya kewenangan, dia mengatur yang zakat, punya kewenangan menyalurkan, punya kewenangan untuk membagi, punya kewenangan untuk mendapatkan jatah alokasi zakat. Tapi kalau kurban, panitia itu wakil sahibul kurban. Jadi apa yang dipeseni oleh sahibul kurban itu yang dijalankan oleh panitia. Sahibul kurban pesan, nanti Pak Fulan jalur santai sepertiga kepala wae. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena panitia itu wakil dari sahibul kurban. Nah, selama ini kan kadang-kadang wakil panitia itu seolah-olah dia yang paling berkuasa. Padahal beda dengan amil. Jadi tidak sama. Kalau amil memang dia yang berhak, dia yang berwenang. Tapi kalau panitia, dia hanya menjalankan amanah dari sahibul kurban. Begitu. Jadi sahibul kurban tinggal gimana orang begitu.
Pokoknya kok rezeki hati itu begitu. Pokoknya amanahnya ego yang dibagi itu ya sudah, berarti panitia menjalankan itu karena dia statusnya apa? Wakil. Ternyata dari 7 orang tadi ada 3 orang akurat jalur hati, ya sudah, berarti hati ini dibagi 4 saja. Dan memang risiko panitia yang tinggi karena memang ya banyak ya ada requestnya. Jadi bukan kok terus mengatakan korbanmu orang ikhlas loh, kok sih ngarangin, bukan begitu. Karena memang statusnya sahibul korban itu juga salah satu sunnahnya adalah ikut makan, ikut mencicipi. Dia berhak makan, mencicipi apa yang dia suka. Jadi dia berhak makan, berhak mencicipi apa yang dia suka. Termasuk sahibul korban itu masih boleh dapat hadiah dari yang lain, itu masih boleh. Dia korban sapi masih dapat jatah hadiah daging kambing, boleh. Sedangnya sebagai warga daging kambing. Kemudian dia korban kambing dapat hadiah daging sapi, boleh. Jadi tidak kemudian kalau sudah saya berkorban orang rokok, tidak begitu. Artinya apa? Karena memang di situ ada konteks hadiah. Bahkan orang yang kaya sekalipun, termasuk yang sudah punya istana sekalipun, istana beneran ya, itu misalnya presiden, menteri itu masih boleh untuk menerima. Bisa jadi di sini berkorban, tapi di kantor ada yang korban, boleh tidak ikut makan di kantor? Orang lain yang korban, boleh. Ternyata di teman-temannya reuni, suguhani yang bakso korban, boleh makan? Boleh. Hadir ke masjid ada pengajian, ternyata suguhani korban juga boleh makan? Boleh. Karena untuk hadiah itu fleksibel, tidak harus fakir miskin. Begitu. Baik. Intinya monggo tadi terkait teknisnya seperti apa itu silahkan dimusyawarahkan. Yang penting panitia yang podo legowoni, saya berkorban yang podo legowoni. Jangan sampai setelah korban gerundelan. Panitia ini gerundelan, saya berkorban banyak maunya. Saya berkorbannya gerundelan. Ini jantai setinggu panitia gue hukek timbang setinggu nang warga misalnya. Karena ternyata ada panitianya ngetok butut gak boleh diwi misalnya ini. Ada yang cukup apa dipakai diwi misalnya. Ya, jadi cukup prasmanan. Nah, jadi kan ada karakternya setiap person kan macam-macam. Intinya dalam masalah ini konteksnya adalah bukan musyawarah. Teknisnya baiknya seperti apa? Karena ini sifatnya kondisional, fleksibel. Jadi jangan dianggap tadi angka sepertiga angka mati, bukan. Itu tergantung kondisi. Nah, maka di sini di Seraten ini, Seraten itu bergen ini. Yang di bergen ini, apakah masuk kategori yang sedang-sedang saja? Oh, sedang ya? Baik, yang sedang-sedang saja atau kategori yang kurang atau kategori yang berlebih. Baik, cukup? Yang terkait yang soal berkorban tidak boleh menyimpan daging selama 3 hari itu, maksudnya gimana sih? Itu atau dalam kondisi itu semisal kalau dimasak 3 hari itu disarankan tidak habis belum lama dari 3 hari, atau semisal kondisinya sudah dibagikan dan meskipun pertanyaan ini dan disimpan lebih dari 3 hari, itu gimana sih? Baik, terima kasih. Jadi konteks fala yusbihanna ba'da salisah ini kata Nabi pada saat itu sebagai tahun yang jubdun, yang saat itu masa sulit. Jangan sampai sahibul korban menyimpan lebih dari 3 hari. Artinya apa? Porsi bagi sahibul korban hanya untuk 3 hari, selebihnya dibagi habis.
Jadi kira-kira telung dino entek sepiro. Maka di luar itu dibagi habis. Ternyata sedino kuwi enteke berapa? Sekilo 3 hari. Udah di luar sekilo bagi semua. Karena memang banyak yang membutuhkan. Tetapi kalau tidak pada masa paceklik, Nabi menyebutkan wadahilu simpanglah. Jadi Nabi mengatakan apa? Wadahilu simpanglah. Sehingga bisa ada alokasi untuk soal kurban dikonsumsi, untuk soal kurban disimpan, dan untuk dibagikan. Sehingga bisa berapa tadi? 2/3. Jadi silakan disimpan, tidak masalah. Sampai berapa lama? Monggo saja kalau memang dijadikan kornet orang tahu orang tahu. Kalau bakso tidak lama itu. Kalau mungkin kalau masuk freezer berapa lama masuk freezer? Setahun. Itu bisa masuk freezer setahun. Yang penting cara nyimpannya benar, di packing kecil-kecil itu. Tapi kalau keliru ya higienis. Baik. Sehingga tidak benar kalau ada larangan menyimpan. Larangan itu hanya berlaku kalau yang korban sedikit, sehingga yang selebihnya harus dibagi. Kira-kira entek mungkin sepiro botol dino. Aku seperti kata kok, yang terang dulu entek dulu. Maka ya enggak apa-apa kalau memang habis. Baik. Intinya jatahnya itu tidak boleh lebih untuk 3 hari pada masa-masa sulit. Tapi kalau bukan masa-masa sulit mau disimpan setahun ya tidak jadi masalah. Baik. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Apalagi korban nazar yang sering ditanyakan, nazar boleh makan atau tidak? Baik. Untuk korban nazar boleh makan atau tidak itu, ini ramai perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, nazar itu orang yang berkorban tidak boleh makan. Ini ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali. Jadi orang yang berkorban tidak boleh makan. Sementara ulama mazhab Maliki, orang yang berkorban boleh makan. Andai saya bernazar, saya pilih mazhab Maliki. Iya. Tapi saya tidak bernazar karena boleh makan. Tetapi kan jamaah kita biasanya yang umum di negeri kita yang masyhur itu kalau nazar tidak boleh makan. Maka saya seringkali kalau ada yang bertanya, Ustaz bagaimana kalau ada yang nazar berkorban boleh makan atau tidak? Ya saya jawab umumnya mazhabnya biasanya tidak boleh makan, ya bilang tidak boleh makan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki boleh. Baik, kalau di sini yang boleh beda. Oh belum ada. Baik. Jadi intinya itu ranah ikhtilaf di kalangan para ulama. Tidak perlu saling menyalahkan, tapi berlapang dada, hormati pendapat yang berbeda. Begitu. Kita lanjutkan. Kalau sudah tidak ada unek-unek lagi. Ini kita akan membaca yang terkait dengan penyembelihan. Kemarin terakhir kita membaca bab yang terkait dengan penyembelihan ini. Yang pertama, syarat orang yang akan menyembelih. Kemarin sudah ini. Belum. Yang pertama berakal. Jadi orang yang akan menyembelih berakal.
Dan ini boleh laki-laki maupun perempuan. Jadi jagal itu laki-laki bisa, perempuan bisa. Sebagaimana dalam Bulughul Maram itu ada hadis perempuan menyembelih. Kemudian juga sudah balik. Kalau belum balik maka harus mumayyiz. Orang yang sudah mumayyiz itu bahasa Bantul ya, wis tumplong. Ya. Mumayyiz itu wis tumplong kan. Lalu karena sekarang itu banyak loh yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi ini namanya mumayyiz. Kalau orang dia bilangnya bocah tumplong. Baik. Jadi tahu tumplong ya? Wis tumplong kan? Oke, lalu pilihnya berapa? Baik. Jadi dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang berisiko maupun yang tidak. Meskipun hari ini umur yang sudah tua, yang sudah remaja belum tentu tumplong juga. Apa buktinya? Banyak kasus kritik itu yang melakukan remaja. Ya, berarti mereka belum tumplong. Meskipun sudah balik, ini ngurung tumplong. Apa tadi dilindas pakai motor sampai 3 kali, ditusuk gunting sampai patah, di sebelah nganggo pralon, disundut pakai rokok, ini tumplong runtuh. Dan herannya itu terjadi di Bantul. Baik. Bapak Ibu, saya kadang jadi terus duduk Bantul jadi kayak gini. Qadarullah wa masyaallah. Ini evaluasi pendidikan. Kita lanjutkan. Maka tidak sah penyembelihan orang yang tidak berakal. Tidak sah penyembelihan anak kecil. Begitu pula orang yang dalam keadaan mabuk, sembelihannya juga tidak sah. Karena apa? Tidak berakal. Kemudian yang kedua, yang menyembelih harus orang muslim, atau kalau bukan orang muslim maka dia adalah kitabian, ahli kitab. Jadi menyembelih seorang muslim, atau kalau bukan muslim dia ahli kitab. Maka sembelihan ahli kitab menurut ulama mazhab yang 4 itu halal. Menurut ulama mazhab yang 4. Kalau di Muhammadiyah, kalau menyembah yang lain itu bukan ahli kitab, kategorinya musyrik. Jadi kalau meskipun Yahudi atau Nasrani, kalau menyembah yang lain bukan ahli kitab. Tetapi kalau ulama mazhab yang 4, apapun kondisinya maka mereka termasuk ahli kitab. Dan kalau kami menyarankan si muslim si belajar, jadi tidak perlu mengangkat ahli kitab. Dan kalau di Muhammadiyah tadi susah membedakannya, karena syaratnya ahli kitab hanya menyembah Allah saja. Mau saya boleh ditakoni, saya sembah sopo. Ini sensitif loh pertanyaannya. Kalau dijawab hanya menyembah Allah saja berarti ahli kitab, sembelihannya halal. Kalau dijawab bahwa ada 3 oknum yang disembah, sembelihannya haram. Dan bisa jadi ketika kita bertanya tidak dijawab dengan jawaban, ini mungkin dengan viral. Masalah itu ditanyakan gitu, sehingga ya tidak usah, karena nanti malah bikin perpecahan. Baik, intinya di sini para ulama menjelaskan sembelihan ahli kitab itu halal, tapi kalau sembelihan orang musyrik tidak halal. Karena di dalam Al-Quran orang kafir itu ada 2, sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah
lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir itu ada ahli kitab, ada musyrik. Nah, ciri khas musyrik itu menyembah selain Allah. Kalau ahli kitab itu mereka yang dulu agama samawi diberi kitab suci, maka mereka adalah ahli kitab. Baik. Maka para ulama ketika menjelaskan wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, dan makanan ahli kitab itu halal bagi kalian, maka di sini maknanya adalah sembelihan mereka halal. Tetapi kalau penyembah berhala, sembelihannya haram. Itu pun ahli kitab tadi ketika menyembelih yang sembelihannya halal, ketika menyembelih diam saja. Kalau menyembelihnya bismillah dengan nama Tuhan Bapa, ya jadi haram. Kalau menyembelihnya dengan nama Tuhan-Tuhan yang lain, jadi haram. Sehingga ahli kitab boleh menyembelih tadi kalau diam. Kemudian menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jadi menyebut nama Allah ketika menyembelih. Memang dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab yang 3 mensyaratkan membaca bismillah. Jadi ulama mazhab yang 3 mensyaratkan membaca bismillah. Sementara ulama mazhab yang 1, yakni Imam Asy-Syafi'i, berpendapat bismillah itu sunnah. Jadi Imam Syafi'i itu berpendapat bismillah itu sunnah, bukan syarat. Yang syarat itu mazhab yang 3, Hambali, Hanafi, Maliki, itu syarat. Dan di negeri kita dalam masalah ini menggunakan pandangan ulama mazhab yang 3, bahwa bismillah adalah syarat. Maka kalau Bapak Ibu melihat bakul ayam di pasar itu, yang ketika menyembelih meneng wae di sep uncalke, barangkali sudah ngaji. Kalau ternyata pandangan di antara 4 mazhab ada 1 mazhab yang tidak wajib, yakni sunnah. Baik. Saya tidak tahu kalau yang hadir di sini termasuk yang syarat apa sunnah. Yang di sini syarat apa sunnah? Ya, oh syarat. Oh ya, saya juga pilih syarat. Dan saya pribadi pernah menjumpai orang menyembelih itu tidak baca bismillah, dan yang diucapkan begini, aku kurung dewi, bapak mau mati, ibu mau mati, gue baru mati sisa. Kayak kepiye itu nyembelih ayam, kok bisa begitu? Baik. Jadi kadang-kadang dianggap sepele, karena memang bisa jadi belum ngaji. Mungkin bagi mereka mengerti boleh di mangsa enak gitu, mungkin. Tapi ini secara agama, secara Islam kita dianjurkan untuk menyebut nama Allah bismillah. Untuk yang mensunahkan tadi, landasan yang dipakai adalah hadis Aisyah. Anna qauman qalu lin nabi. Ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qauman ya'tuna bilahmi la nadri." Sesungguhnya ada kaum yang datang kepada kami membawa daging yang kami tidak tahu apakah disebut ismullah, nama Allah atasnya, amlah atau tidak. Maka Nabi mengatakan, "Sammu alaihi antum wa kulu." Maka Nabi mengatakan, kalian hendaknya menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut. Jadi yang penting makannya baca bismillah. Maka ini menjadi hadis, menjadi landasan dalam pandangan ulama
yang menyebutkan bismillah itu sunnah. Tetapi memang mazhab yang tiga menyebutkan bismillah itu syarat, sehingga harus menyebut bismillah. Di antaranya adalah hadis Nabi menyebut ma'an haroddam wa dzukira rasulullahi alaihi fakul. Maka apa yang darahnya mengalir dan disebut nama Allah, makanlah. Demikian pula wala ta'kulu mimma lam yudkar ismullahi alaihi. Janganlah kamu memakan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi disinilah kemudian ulama berbeda pendapat. Kemudian juga sembelihan tidak disembelih atas nama selain Allah. Kalau disembelih atas nama selain Allah, maka kurbannya tidak halal. Contoh, dengan nama sing bau reso pundi perapatan segoro kidul nanti mana gunung Merapi kiblat papat ya dan seterusnya, maka sembelihannya menjadi tidak halal. Dalilnya apa? Wa ma uhilla li ghairillah. Dan apa yang disembelih atas nama selain Allah itu sembelihannya tidak halal. Lalu bagaimana? Apakah perempuan boleh menyembelih? Tadi sudah kita sampaikan bahwa perempuan boleh menyembelih. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Adawi juga memberikan jawaban bolehnya perempuan menyembelih. Sebagaimana juga ada hadis tentang seorang budak wanita yang menggembala kambing. Ketika melihat di antara hewannya itu ada yang mau mati, lalu kemudian segera memecah batu, lantas menyembelih dengan batu itu. Jadi di zaman itu di tengah padang gembalaan, maka menyembelih dengan alat seadanya. Dan jangan dibayangkan batunya seperti di sini batu cadas, batunya batu hitam, jadi memang landep. Kalau di sini kan batunya mempur, orang bisa tidur beleh. Kalau di sana batunya memang batu hitam, baik, sehingga bisa digunakan untuk menyembelih. Maka pada saat itu orang-orang berkata, la ta'kulu hatta, janganlah kalian makan sampai kemudian datang Nabi. Maka ketika Nabi datang ditanyakan, Nabi menyatakan bahwasanya itu boleh dikonsumsi. Artinya sembelihan perempuan itu halal. Baik Bapak dan Saudara, termasuk kemarin juga sudah kita bahas, hendaknya yang menyembelih adalah orang yang menjalankan sholat. Jadi yang menyembelih orang yang menjalankan sholat. Maksudnya bagaimana? Sehari-harinya ibadah sholat. Orang yang hari-harinya tidak sholat, sembelihannya berpotensi tidak halal. Maka penting cari jagal yang sholat. Tapi insya Allah kalau jagal kurban ya, masya Allah sholat. Insya Allah sholat semua. Baik. Jadi kalau tidak sholat bagaimana? Solusinya jagalnya dikumpulkan di ikrar syahadat, sehingga dianggap baru masuk Islam. Pakai solusinya seperti tugas KUA kalau mau menikahkan. Karena sama ketika menikah itu, kalau walinya tidak sholat, nikahnya tidak sah. Manten lanangnya orang sholat, nikahnya tidak sah. Manten perempuannya tidak sholat, nikahnya tidak sah. Saksinya tidak sholat, nikahnya tidak sah. Maka solusinya bagaimana? Disyahadat dulu.
Tapi kadang-kadang Siti Syahadat juga tidak tahu kalau sebenarnya tidak ada syarat rukun syahadat dalam nikah. Tapi kaulah khawatir saja, jangan-jangan ada yang tidak sholat. Mungkin tidak ada yang tidak sholat. Mungkin sebenarnya lebih aman ditakoni dengan sholat boten. Sholat mungkin boten perlu kalau nampak syahadat menjenengan pun sholat. Tapi kalau ditanya begitu, jawabnya iso borong kok jujur. Gimana Pak? Bisa marah juga. Orang situ rapi mana? Jadi kalau tidak sholat, gandeng jenengan boten sholat, ini boten syahadat, nikahi boten sah. Jenengan syahadat dia itu marah deh. Bapak Ibu yang berbagi di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam menyembelih, di antara praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena yudahi bikam syai amlahain akronain. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 kambing kibas domba jantan yang warnanya putih yang bertanduk. Lalu beliau mengucapkan Bismillah wa yusamma wa yukabbiru. Bismillah Allahu Akbar. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kaki beliau itu pada kedua istilahnya itu pundak apa kaki apa lambung. Jadi intinya diinjak di bagian sini. Jadi diinjak. Dan kambingnya itu tidak dipegangi kaki belakangnya. Jadi praktek Nabi begitu. Kaki belakang tidak dipegangi, tapi diinjak bagian apa tuh jenenge pundak. Hewan pundak ini. Pundak apa lambung ini? Atau apa? Ya, intinya di situ. Diinjak. Lalu yang satu untuk memegang bagian kepalanya, lalu disembelih. Nah, ini cara menyembelih Nabi. Insya Allah sehat karena kakinya bisa ngunyil, tahu ngunyil? Bisa bergerak dengan leluasa. Nah, maka salah satu praktek yang biasa dilakukan masyarakat itu, ya sembelihannya sah, tetapi geraknya tidak leluasa. Waduh, sisi nyekeli wong nompong itu di cekeli wong. Dan Nabi itu menyembelih sendiri. Baik, saya menyampaikan hadis ini, teori ini, tapi kalau saya suruh praktek aku resiko. Ya. Tapi saya menjumpai beberapa tukang jagal yang bisa menjalankan sunnah ini. Jadi menyembelih tanpa dipegangi, hanya diinjak bagian apa lambungnya, tapi agak ke atas. Nah, kemudian sama bagian kepalanya dipegang, nes. Itu salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang saya berkorban ketika berkorban itu sebaiknya menyaksikan penyembelihan, tetapi itu bukan syarat. Jadi itu bukan syarat. Bahkan jika mewakilkan korban pada suatu kepanitiaan lalu tidak hadir, maka korbannya tetap sah. Jadi menghadiri itu adalah sifatnya anjuran atau sunnah, bukan wajib. Andaikan pasrah terima beres, korbannya sudah sah. Yang penting wakilnya tadi atau panitianya itu amanah, maka korbannya sudah sah. Baik, demikian sudah kumandang adzan. Kita cukupkan sekian. Kalau tidak ada unek-unek lagi sebagai materi terakhir yang terkait dengan ibadah kurban. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum